Alhamdulillah kita sudah sama berdoa, mudah-mudahan pertemuan materi kita pada yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak lanjut mau membacakan absen terlebih dahulu. Kalian yang dipanggil nama Robi, ada di antara kalian yang tidak masuk? Iman kepada hari akhir. Setelah iman pada akhir, iman kepada Allah. Baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala itu sebagai dasar akidah yang perlu kita sadari. Memahami dalil dasar dan akidah Islam, menyajikan fakta dan menyebabkan kebenaran akidah Islam. Bismillah. Akidah adalah pandangan, pemahaman atau ide yang diyakini kebenaran oleh hati berdasarkan dan sesuai dengan ajaran Islam yang bermanfaat pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian Islam memiliki dasar-dasar akidah sendiri yang berbeda dengan dasar akidah dalam agama lain. Dengan dasar akidah tersebut, seorang dikatakan berarti Islam atau mukmin. Dasar akidah tersebut termasuk dalam beriman yang 6. Kalian pasti hafal. Kemudian tujuan akidah Islam sebagai berikut. Antaranya lanjutkan akidah yang sudah ada sebelum akidah yang didakwakan oleh Nabi Adam AS Nabi Muhammad SAW. Jadi semua Nabi itu semuanya satu, menyerukan untuk bertauhid, berakidah kepada Allah SWT. Itu skema singkat tentang materi yang Bapak sampaikan padanya. Oke, kita lanjut kepada materi, yaitu akidah Islam. Kita perlu tahu masalah akidah ini karena adalah beberapa dasar. Dasar kita nalurinya setiap manusia yang dilahirkan itu adalah mau berketuhanan atau berakidah. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang berlahir itu adalah fitrah. Cuma kita perlu memupukkan sehingga tertanam akidah benar berdasarkan agama Islam. Kita lihat makna akidah, makna bahasa, etimologi, dan makna terminologi atau makna istilah. Akidah secara makna bahasa itu diambil dari bahasa Arab. Akar katanya aqoda, yaqidu, akdan, akidatan. Artinya ikatan, perjanjian, cuma sudah berbentuk akidah sehingga makna akidah itu adalah keyakinan atau keimanan. Itu makna secara bahasa. Sedangkan akidah secara istilah adalah pokok-pokok ajaran yang wajib diimani oleh seseorang yang mengimani akidah tersebut. Kita sebagai muslim wajib untuk tahu apa yang harus kita imani. Sebagai dasar yang kita imani adalah yang 6 yang disebut rukun iman. Bapak minta satu orang satu untuk menyebutkan rukun iman. Alika rukun iman kepada hari akhir. Setelah iman pada akhir, iman kepada Allah. Baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala itu sebagai dasar akidah yang perlu kita menerima yakin bahwa hanya Allah yang wajib kita sebagai umat muslim yang lebih pantas itu menyebutkan lafaz Allah ketimbang menyebutkan lafaz ini. Dan walaupun dikurangi huruf yang mana saja tetap menunjukkan Allah Ta'ala. Sekarang Allahu kita buang hamzahnya maka menjadi lillahi untuk Allah karena Allah. Dibuang lamnya lahu kepada Allah dialah. Dibuang lam satu lagi hu dialah Allah. Makanya orang Islam itu lebih pantas mengucapkan lafaz Allah. Beberapa kali pun kita mengucapkan lafaz Allah tetap tidak ucapkan lafaz Tuhan. Jangankan berkali-kali, 3 kali sebutan saya sudah berubah.
Tuhan. Jadi Tuhan itu menjadi hantu. Jadi kita jangan menyebut Tuhan, menyebutnya Allah. Coba sebut Allah sama-sama. Allah. Sekarang kita ucapkan Tuhan. Jadi Tuhan menjadi hantu. Makanya kita mengucapkan lafaz Allah senantiasa. Allah tidak akan berubah. Allah laisa kamitslihi syai'un. Kemudian dasar yang menjadi dasar akidah Islam itu ada dua. Pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis. Apa itu Quran? Quran itu kalamullah, dauhnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril menjadi ibadah bagi orang yang membacanya. Maka dari itu membaca Al-Quran ini belum saja mengamalkan, baru membaca sudah menjadikan nilai ibadah. Yang kedua adalah Al-Hadis. Apa Al-Hadis? Ma'udifa ilan Nabi min qawlin wa fi'lin aw taqririn. Jadi hadis ini adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada Nabi. Ucapan Nabi itu hadis. Ucapan Nabi hadis, artinya wahyu dari Allah. Beda dengan ucapan kita. Ucapan kita bisa jadi bohong, bisa jadi hoax, tapi ucapan Nabi wajib kita percayai karena semua adalah wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang terlontar dari lisan kanjeng Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi itu semua berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Bagaimana cara mengimani malaikat? Baik. Ada pertanyaan, bagaimana caranya kita beriman kepada malaikat? Artinya kita menerima yakin bahwa malaikat itu kan seseorang itu adalah yu'minuna bil ghaib, mengimani kepada yang gaib. Di antaranya adalah keberadaan makhluk Allah yang namanya malaikat. Wajib mengimani malaikat ada. Malaikat makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat. Malaikat tidak diberikan kewajiban melaksanakan syariat. Itulah malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keterangan ini menjadikan pemahaman bagian. Ada lagi ke pertanyaan? Ini pertanyaan kedua. Iya, silakan. Kapan hari terjadinya hari kiamat? Pertanyaan baik. Pertanyaan baik dari Rafi'i, kapan terjadinya hari kiamat? Ada 6 masalah gaib yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu pun tidak ada yang kasih tahu, termasuk kapan terjadinya hari kiamat. Pernah malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, mata saat?" Wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Rasul menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kata malaikat, saya akan bertanya kepada kamu kalau saya tahu kapan terjadinya. Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebatas Rasulullah hanya dikasih tahu tanda-tanda kapan terjadinya hari kiamat. Salah satu tanda yang besar ketika matahari terbit dari sebelah kebalikan. Maka ketika matahari terbit dari sebelah arah yang berbalikan, manusia pada saat itu menyaksikan, mereka beriman. Beriman sudah tidak berlaku karena pintu iman, pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita persingkat aja. Kalau ada kita persingkat. Jadi sekarang hubungan antara iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Hubungan antara iman, Islam dan Islam, salah satu dari ketiga ini tidak bisa dipisahkan.
Kalau kita mengibaratkan dalam satu pohon, iman ini merupakan akar. Ya, iman itu akarnya, Islam batangnya, ihsan buahnya. Artinya apa? Ketika si akar itu dipupuk, maka akan menghasilkan buah yang baik. Maka dari itu seseorang yang sudah ada iman dan iman Islam, kalau nggak ada ihsan, tidak ada perbaikan, maka tidak sempurna. Misalnya sampai ada istilah sholat STMJ. Apa sholat STMJ? Sholat terus maksiat jangan. Berarti ihsannya belum ada. Jadi ihsan itu lebih kepada akhlak. Mudah-mudahan materi pada saat ini bisa membentuk kita menjadi muslim yang berihsan, muslim yang berakhlak. Dari penyampaian Bapak ini, Bapak akan memberikan evaluasi latihan kepada kalian supaya bisa diisi sama kalian. Nanti kalau sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan. Baik, anak-anakku sekalian, proses pembelajaran kita cukup sampai di sini. Apa yang kita pelajari pada hari ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa dimanfaatkan. Sekian, terima kasih. Kita sama tutup dengan doa kifarat majelis. Cukup mengikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Selamat di jalan, selamat sampai di rumah. Kirim salam Bapak kepada orang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.